Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Winda Ananda dengan NIM A1C3181039 Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fisika yang berjudul gerak parabola. Nah, tentu teman-teman tidak asing lagi dengan gerak parabola. Coba kita perhatikan video berikut ini. Seseorang yang menendang bola ke gawang akan membentuk sebuah lintasan. Selain seseorang yang menendang bola, ada juga contoh seseorang yang sedang bermain bola basket. Dari video tersebut, terbentuklah sebuah lintasan. Lintasan yang dibentuk oleh seseorang yang menendang bola itu ialah lintasan gerak parabola. Lalu apa sih gerak parabola? Jadi, gerak parabola adalah gerak dua dimensi suatu benda yang membentuk sudut elevansi dengan sumbu X atau sumbu Y. Sumbu X merupakan sumbu horizontal yang merupakan gabungan dari gerak GLB dan sumbu Y adalah gerak sumbu pada vertikal yang merupakan gerak dari GLBB. Nah, kedua gerak ini tidak saling mempengaruhi, hanya saja membentuk suatu gerak parabola. Nah, apa sih ciri-ciri dari gerak parabola? Yaitu yang pertama, jarak terjauh yang ditempuh adalah dengan sudut 45 derajat. Yang kedua, pasangan sudut yang menghasilkan sudut 90 derajat akan menghasilkan jarak tempuh yang sama dengan 45 derajat. Yang ketiga, massa tidak berpengaruh terhadap sudut elevasi selama kecepatan konstan. Mari kita lihat gambar di atas ini. Dari gambar terlihat bahwa lintasan ini terdapat 5 titik, yaitu pada titik A, titik B, titik C, dan titik E. Nah, dari kelima lintasan ini, titik tertinggi yaitu terletak pada titik C. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa benda bergerak membentuk sudut alfa pada sumbu X. Berarti ketika seseorang melempar bola mempunyai kecepatan awal yang disebut v0. Jadi, kecepatan awal yang searah dengan sumbu X disebut v0x. Sementara kecepatan awal yang searah dengan sumbu Y ditulis dengan v0y. Nah, pada gambar ini, kecepatan awal pada titik A dapat dilihat dengan v0x dan v0y. Lalu bagaimana rumus dari kecepatan awal? Kecepatan awal pada sumbu X dapat ditulis dengan v0x sama dengan v0 cos alpha. Sementara kecepatan awal pada sumbu Y dapat ditulis v0y sama dengan v0 dikali sin alfa, di mana v0 adalah kecepatan awal dan sin alfa adalah sudut yang dibentuk pada sumbu Y. Selanjutnya yaitu kecepatan benda di sembarang titik, artinya kecepatan benda yang berada di titik B, C, dan D. Kecepatan benda yang berada di titik B memiliki kecepatan searah sumbu X dan searah sumbu Y, artinya Vx dan Vy. Begitupun di titik C. Benda yang berada di titik C juga memiliki sumbu X dan sumbu Y, sehingga kitanya ialah Vx dan Vy. Begitu juga untuk di titik D dan E. Rumus kecepatan benda di sembarang titik adalah dengan cos alpha. Kecepatan benda pada sumbu X adalah tetap. Maksudnya, kecepatan nilai Vx di titik B, nilai Vx di titik C, nilai Vx di titik D, dan nilai Vx di titik E adalah tetap. Mengapa demikian? Mengapa tetap? Ya, karena ini merupakan gerak lurus beraturan. Masih ingat gerak lurus beraturan? Ya, GLB, di mana GLB ialah kecepatannya selalu tetap. Selanjutnya yaitu pada sumbu Y, di mana Vy sama dengan V0 dikali sin alfa dikurang GT. Mengapa ada min GT?
Ya, karena benda bergerak pada gerak lurus berubah beraturan, yang artinya percepatan yang dimiliki ialah kecepatan gravitasi atau percepatan searah sumbu Y. Selanjutnya yaitu kecepatan total. Menggunakan rumus V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Posisi kedudukan benda di sembarang titik maksudnya yaitu posisi kedudukan benda di titik A, posisi kedudukan benda di titik B, posisi kedudukan benda di titik C, posisi kedudukan benda di titik D, dan posisi benda di titik E. Nah, rumusnya pada sumbu X yaitu V0 dikali T dikali cos alfa, di mana V0 adalah kecepatan awal dan T adalah waktu. Selanjutnya yaitu pada sumbu Y, di mana Y sama dengan V0 kali T kali sin alfa dikurang setengah GT kuadrat, di mana V0 adalah kecepatan awal, T adalah waktu, dan G adalah gravitasi bumi. Selanjutnya yaitu titik tertinggi. Suatu benda dikatakan mencapai titik tertinggi atau Tmax, yaitu pada saat benda berada di posisi C. Nah, rumus dari tinggi maksimum pada suatu benda mencapai ketinggian maksimum ketika arah vertikal sama dengan 0, di mana Vy sama dengan 0. Berarti V0 dikali sin alfa dikurang setengah GT sama dengan 0, di mana V0 sin alfa sama dengan G kali T. Sehingga T sama dengan V0 kali sin alfa per G, dengan T adalah waktu untuk mencapai ketinggian maksimum suatu benda. Arah kecepatan benda terhadap sumbu X adalah tan theta sama dengan Vy per Vx. Artinya, kecepatan benda pada sumbu Y dibagi kecepatan benda terhadap sumbu X. Selanjutnya yaitu jarak atau ketinggian maksimum. Yang pertama pada sumbu Y. Y max sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa per 2G. Sedangkan pada sumbu X yaitu X Y max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Selanjutnya yaitu titik terjauh. Bisa kita lihat dari gambar, titik terjauh adalah dari titik A ke titik E. Contoh soal. Seorang pemain golf ingin memukul bola golf hingga mencapai jarak 300 meter. Jika gerak awal bola membentuk sudut 45 derajat terhadap permukaan tanah, berapa kelajuan awal bola agar dapat mencapai jarak tersebut? Abaikan gesekan dengan udara dan gunakanlah gaya gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Untuk mempermudah kita menyelesaikan soal ini, kita harus menggambarkannya terlebih dahulu, di mana seseorang yang melempar bola golf tersebut melempar bola golfnya dengan sudut 45 derajat dan jaraknya 300 meter. Nah, dari soal tadi yang ditanya adalah kelajuan awal untuk mencapai titik terjauh. Di sini kita menggunakan rumus X max sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 theta per G, di mana X max-nya adalah 300 sama dengan V0 kuadrat, yang dicari sinnya sin 45 derajat per 10. 300 sama dengan V0 kuadrat sin 90 per 10. Nah, 300 sama dengan V0 kuadrat, di mana sin 90 adalah 1 per 10. Nah, di sini kita kalikan 300 dikali 10, sehingga 3000 sama dengan V0 kuadrat. V0 sama dengan akar dari 3000. V0 sama dengan 10 akar 30 meter per sekon. Jadi, kelajuan awal bola agar mencapai titik tersebut adalah 10 akar 30 meter per sekon.
Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.